Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau bersaat teduh. Sebelumnya kita akan berdoa. Bersyukur pagi hari ini untuk pemeliharaan Tuhan. Pimpinlah kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tema pagi hari ini, tidak ada pengampunan bagi yang murtad. Tidak ada pengampunan bagi yang murtad. Ayat pokok dari 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Perikop dari 2 Tesalonika 2 adalah kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan, satu oknum, si pendurhaka, yaitu antikristus akan datang. Akan terjadi banyak orang murtad. Orang murtad adalah orang yang melepaskan atau meninggalkan imannya kepada Yesus. Orang murtad adalah orang yang mundur dan memberontak kepada Tuhan. Orang yang murtad adalah orang yang tidak setia dan ingkar. Tentunya ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Firman Allah menjelaskan beberapa sebab orang-orang yang murtad. Yang pertama, karena orang-orang yang murtad tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Alasan yang kedua, mereka disesatkan karena mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Yang ketiga, orang-orang murtad karena mengalami aniaya dan penderitaan. Mereka menjadi murtad karena mereka tidak tahan uji. Yang keempat, orang yang murtad karena kerohaniannya tidak bertumbuh dan tidak mengerti firman Allah. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan iman kita. Berusaha lebih mengenal Tuhan melalui firman-Nya, selalu bersekutu dalam doa kepada Tuhan, sehingga kita selalu diberi kekuatan menghadapi setiap persoalan. Mintalah Roh Kudus memimpin hidup kita. Pegang iman kita kepada Yesus dalam segala hal. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menjamin bahwa Dialah jalan keselamatan dan yang menuntun sampai ke sorga kelak. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami masalah, penderitaan, kesulitan, pengkhianatan, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang menyakitkan. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong. Firman Tuhan katakan
di dalam Ibrani 10 ayat ke-35 dan 36. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bagi mereka yang setia kepada Yesus, Dia akan mendapat upah, berkat-berkat Tuhan untuk kebutuhan jasmani. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan, sehingga kita tidak berkekurangan. Tuhan menjamin berkat-berkat rohani, sukacita dari Roh Kudus, damai sejahtera, perasaan tenang, perasaan aman dalam Tuhan. Pada akhir hidup ini, Tuhan menjanjikan kita ada sorga yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya. Sebab itu, jangan sampai kita disesatkan dan menjadi murtad yang akhirnya binasa. Kita mau setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala, sikap dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hikmat melalui firman-Mu. Apapun masalah yang kami hadapi, kami tetap memegang iman kepadamu. Kiranya Tuhan, luputkanlah kami dari yang jahat, dan janganlah membawa kami kepada pencobaan. Ampunilah segala dosa kami, dan berikanlah kami rezeki pada hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa pagi ini untuk setiap jemaat Tuhan dan yang mengikuti doa pagi ini. Setiap keluarga yang ada, kami berdoa untuk setiap bapak dan ibu rumah tangga, bahkan setiap jemaat-Mu. Kiranya di dalam nama Yesus, Tuhan beri kesehatan, Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan, dan pimpinlah setiap umat-Mu. Hamba berdoa mereka yang bekerja hari ini, Tuhan berkati, pimpin dan buat berhasil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Untuk setiap anak-anak dalam jemaat-Mu, kiranya mereka bertumbuh sehat, kuat, dan berikanlah kepintaran dan masa depan yang baik ya Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin dan lindungi kami pada hari ini. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri, bahkan setiap pimpinan yang ada. Berdoa juga untuk kesejahteraan kota kami. Berikan aman dan sejahtera ya Tuhan. Setiap usaha mengatasi pandemi, kiranya Tuhan tolong. Hamba berdoa, kiranya berkat jasmani dan rohani Tuhan nyatakan terhadap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.